sih antikolinergik itu dan apa sih contoh-contoh obatnya? Hai, welcome to my class. Saya Tebi, Saya Meli, dan saya Kasriati. Selamat datang di RX Channel. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi antikolinergik. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video edukasi selanjutnya. Semangat belajar! Apa sih antikolinergik itu? Jadi, antikolinergik adalah obat-obatan yang dapat menghambat aktivitas neurotransmitter asetilkolin. Antikolinergik menghambat asetilkolin agar tak memicu pergerakan otot tak sadar pada organ-organ di dalam tubuh. Nah, asetilkolin ini berperan dalam transfer sinyal antar sel yang mempengaruhi kontraksi otot di dalam tubuh. Adapun mekanisme kerja dari antikolinergik, yaitu antikolinergik menghambat asetilkolin agar tidak berikatan dengan reseptornya di sel-sel saraf di bagian tubuh tertentu. Ya, berikut adalah contoh obat antikolinergik. Ada banyak jenis obat yang termasuk dalam kategori antikolinergik. Beberapa contoh obat antikolinergik. Yang pertama yaitu atropin. Atropin digunakan untuk mengatasi uveitis dan mengurangi produksi dan pengeluaran air liur serta lendir di saluran pernapasan selama operasi. Yang kedua yaitu derifenasin. Derifenasin digunakan untuk mengatasi inkontinensia urin. Yang ketiga yaitu skopolamin. Skopolamin digunakan untuk mengatasi kram perut dan meredakan gejala penyakit irritable bowel syndrome. Yang keempat yaitu oksibutinin. Oksibutinin digunakan untuk mengobati kantung kemih yang terlalu aktif atau overactive bladders. Yang kelima yaitu glikopirolat. Glikopirolat digunakan untuk mengurangi pengeluaran air liur berlebih akibat cerebral palsy. Berikut adalah golongan antikolinergik. Golongan antikolinergik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama natural alkaloid. Contoh obatnya atropin, tiosin, dan skopolamin. Golongan antikolinergik yang kedua yaitu synthetic compounds. Synthetic compounds terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama antisekretory antispasmodik. Antisekretory antispasmodik yang pertama yaitu quaternion CAM. Contoh obatnya silidinium, isopramid, dan propanthenin. Antisekretory antispasmodik yang kedua yaitu tertiary animase. Contoh obatnya disilomid, valentamid, dan pirenzepin. Untuk synthetic compounds yang kedua yaitu midriatic. Contoh obatnya siklopentolat dan tropicamid. Untuk synthetic compounds yang ketiga adalah fasikoselektif. Contoh obatnya oksibutinin, flavoxal, dan tolterodin. Dan synthetic compounds yang keempat yaitu anti-Parkinsonian. Contoh obatnya dihexypenidil, prosidin, dan dipenden. Untuk golongan antikolinergik yang ketiga yaitu derivat semisintetik. Contoh obatnya atropin metanitrat, homatropin, dan tiotroium bromid. Adapun beberapa penyakit yang diatasi oleh obat antikolinergik yaitu yang pertama, aktivitas kandungan kemih yang terlalu aktif dan kondisi sulitnya menahan buang air kecil atau yang biasa disebut dengan inkontinensia urin. Yang kedua, gejala penyakit Parkinson seperti gerakan otot abnormal yang tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, gangguan pada sistem pencernaan seperti diare. Yang keempat, pusing dan mabuk perjalanan. Yang kelima, asma. Yang keenam, keracunan yang disebabkan oleh organ fosfat atau muskarinik. Obat antikolinergik ini juga
dapat membantu detak jantung tetap normal, menenangkan tubuh, dan mengurangi produksi air liur. Nah, apa saja sih efek samping dari obat antikolinergik? Sama seperti obat lainnya, obat antikolinergik juga mempunyai beberapa efek samping. Di antaranya, yang pertama, mulut kering, yang kedua, penglihatan kabur, yang ketiga, sembelit, yang keempat, rasa kantuk, yang kelima, halusinasi, yang keenam, kesulitan buang air kecil, yang ketujuh, menurunnya produksi air liur, yang kedelapan, menurunnya produksi keringat. Itulah tadi penjelasan tentang antikolinergik. Saksikan konten edukasi selanjutnya Hanya di RX Channel.